لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Maryam menceritakan kepada kita tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang berupaya mendakwai ayahnya yang kala itu dalam keadaan kafir. Di antara isi dakwah nasihat yang disebutkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada ayahnya, Allah abadikan dalam Al-Quran, Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepada aku ilmu yang belum datang kepada engkau. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku yang memiliki ilmu ini. Ahdika siratan sawiyya. Niscaya aku akan tunjukkan kepada engkau jalan yang lurus. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini diambil faedah yang sangat penting, yang itu merupakan satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam. Barang siapa yang mengikuti para ulama, maka berarti dia telah menempuh siratal mustaqim. Barang siapa yang berada di barisan para ulama, berarti dia berada dalam barisan siratal mustaqim. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Maka ayat ini kaum muslimin rahimakumullah, salah satu dari sekian banyak dalil yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan para ulama. Sekaligus bagaimana sikap yang harus diambil oleh seorang muslim kepada para ulamanya. Dalam ayat ini jelas Allah menyatakan bahwasanya para ulama itu menjadi sebuah sebab seseorang itu bisa menempuh siratal mustaqim. Jauh dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ketika seseorang itu betul-betul ittaba'ahum, mengikuti mereka, dikarenakan ilmu yang ada pada mereka, dikarenakan wahyu Allah yang mereka ajarkan kepada umat. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, menjelaskan kepada kita tentang kedudukan para ulama
Di An-Nisa Allah menyatakan, "Faidza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi yadha'u bih, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbiqunahu minhum." Allah mengatakan apabila datang pada mereka suatu perkara yang aman atau perkara yang menakutkan, mereka langsung menyiarkannya. Dalam ayat ini kata mufassirin, Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada kaum muslimin yang dengan mudah, yang dengan gampang menyebarkan berbagai macam isu-isu yang muncul di tengah-tengah mereka. Baik isu yang berkaitan dengan perkara yang aman atau isu yang berkaitan dengan perkara yang kan. Sebarkannya ditegur dalam ayat ini. Tindakan yang dianggap keliru dalam Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tarbiyah, pendidikan kepada kaum muslimin. Allah mengatakan, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya mereka mengembalikan semua urusan mereka tadi, isu-isu tadi kepada Rasul pada masa hidupnya, dan kepada ulil amri di antara mereka. Ulil amri di sini, khanafitina asakumullah, adalah para ulama. Maka sungguh akan mengetahui perkara tadi orang-orang yang mampu mengambil simbat daripadanya. Dalam ayat ini, khanafitina asakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya para ulama itu merupakan marji'iyatul ummah, rujukan umat, referensi umat, tempat umat untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan mereka, problem mereka, isu-isu yang berkembang tengah-tengah mereka. Wajib untuk kembali kepada Rasul, kepada sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam, juga kembali kepada para ulil amri, para ulama di antara kaum muslimin. Fal ulama marji'iyatu hadhihi al-ummah. Maka barang siapa yang menjadikan para ulama sebagai rujukannya, tempatnya untuk bertanya, meminta fatwa, meminta bimbingan-bimbingan, penjelasan tentang berbagai macam perkara yang muncul di tengah-tengah mereka, maka dia sungguh telah mengikuti siratal mustaqim dengan ayat yang pertama tadi. Dan masih banyak lagi sesungguhnya dalil yang lainnya yang menjelaskan kepada kita betapa tinggi kedudukan para ulama dalam Islam. Farahmatullah wa nashkuruhu. Kita bertahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Tabaraka wa taala memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar kali ini dengan hadir tengah-tengah kita al-masyayikhul kiram al-fudala, memberikan ilmu mereka, fawaid-fawaid dari mereka. Maka qanafitina azakumullah, sikap kita yang harus diambil ialah ittifa'uhum, mengikuti mereka. Narji ilaihim, kita kembali kepada mereka dalam semua perkara-perkara mereka. Alhamdulillah, kita di penghujung daurah yang ke-9 semacam ini, banyak fawaid, banyak nasaih, durus di acara kita sekarang ini. Maka ikhwanabitina azakumullah, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Kemudian ikhwanabitina azakumullah, perlu diketahui, ketika ada majalisul ulama, ketika datang seorang alim atau beberapa alim dan mengadakan halaqatul ilm, majalisul ilm, maka umat manusia atau tullabul ilm secara khusus terbagi menjadi dua. Ini nampak dari pernyataan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Disebutkan dalam risalah beliau Mudaratud Das, tercantum dalam Majmu' Rasail Ibnu Hazm rahimahullah. Ibnu Hazm rahimahullah berkata, "Fima ma'na, idza hadarta majlisa 'alimin, falyakun huduruka hudura mustafidin wa mustazidin imanan wa ilma, wa la yakun huduruka hudura mustaghnin talibi khati'atin tusanni'uha aw gharibatin tusayyi'uha,
fa innahu fi'lul aradhil alladzina la yuflihuna fil alimi abada. Atau bima'na. Kata Ibn Hazm rahimahullah, apabila engkau, wahai seorang talibul ilm, menghadiri majlis seorang alim, maka hendaklah kehadiran kamu, kehadiran seseorang yang mustafid, ingin mencari faedah, mustazid imanan wa ilma, seseorang yang hendak ingin menambah ilmunya, menambah imannya. Dan jangan sampai hadirnya kamu, hadirnya orang yang mustaghnin, yang gak merasa butuh dengan mereka, atau hadirnya seperti orang yang talib, yang mencari kesalahan-kesalahan alim, dalam rangka untuk dia cerca, dia caci, dia lecehkan, atau dalam rangka mencari gharibah, pernyataan yang aneh-aneh, fatwa yang gharib-gharib, dalam rangka untuk kamu sebarkan. Sebab itu merupakan tindakan orang-orang yang rendah, tindakan orang-orang yang hina, yang tidak akan pernah berbahagia selama-lamanya para seorang alim. Dari sini seperti yang saya katakan di atas, seseorang yang menghadiri majalisul ilm, majalisul ulama, ada dua macam. Ada orang yang berbahagia, yang mengambil faedah daripadanya, yaitu seseorang yang hadir di majlisnya para ulama dengan niat talabul ilm, dengan niat tafaqquh fi din, menambah ilmunya, menambah imannya, mencari fawaid dari para ulama, dari para masyayikh, untuk dia amalkan dalam kehidupan kesehariannya. Ada muflih. Ini adalah orang yang berbahagia, yang beruntung. Dialah seorang yang talibul ilm, dan insyaallah ilmuhu nafi', ilmunya akan bermanfaat, mendapatkan sekian banyak pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala terkait dengan fadilah ilmu, fadilah talabul ilm, fadilah talibul ilm, fadilah halaqatul ilm, majalisul ilm, dan berbagai macam keutamaan-keutamaan ilmu yang lainnya. Dan yang kedua, seseorang yang khasir, razil, orang yang merugi, yang rendah, yang hina, kainan man kan, siapapun dia orangnya, ketika dia menghadiri majalisul ulama, bukan dalam rangka untuk mencari ilmu, bukan dalam rangka mencari faedah ilmiah, datang tapi tidak butuh dengan dia, mustaghdinan, atau bahkan dia datang hanya dalam rangka untuk mencari kesalahan-kesalahan para ulama, mencari kesalahan-kesalahan para masyayikh, untuk dia cela, untuk dia rendahkan, atau bahkan dia mencari sesuatu yang aneh-aneh, yang ganjil-ganjil, yang tentunya sesuai dengan harapan hatinya, sesuai dengan apa yang dia inginkan, gharibah. Dia sebarkan ke sana kemari, fatwa alim fulan, fatwa syekh fulan. Hadza radil. Ini seorang yang sangat rendah, yang sangat hina. Walaupun yusyar ilahi bil asabi', walaupun dia seseorang yang selama ini dituding dengan telunjuknya banyak orang, fulan, tapi perilakunya, akhlaknya adalah akhlakul aradil, akhlaknya orang-orang yang rendah. Fallahul musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Khanafitina azakumullah. Tipe yang pertama, al-muflihun, lahu alamat. Orang-orang yang berbahagia dengan majalisul ulama, dengan halaqatul ulama, memiliki banyak ciri zahirah yang nampak. Hadir di majalisul ulama bijiddin wa ijtihadin, dengan kesungguh-sungguhan, dengan keseriusan. Yastami', bukan semata-mata yasma', mendengar, tapi yastami', betul-betul dia mendengar, meresapi, menghayati apa yang diuraikan oleh masyayikh tadi, oleh para ulama tadi. Yaktub, menulis, yusajjil, merekam, datang dengan semangat di depan, atau yang semisalnya, nampak pada dirinya ghirah, semangat untuk istifadah dari sang alim tadi. Juga nampak ketawadhuannya, nampak kejujurannya, nampak keikhlasannya.
Tidak pernah muncul dari orang-orang semacam ini pernyataan, saya telah hadir di halaqahnya Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Alan. Saya begini, saya begini, saya begini. Dengan tujuan untuk al-madah, mendapatkan sanjungan atau syuhrah, ketenaran. La. Ini alamatul muflih. Ciri-ciri orang yang beruntung yang nampak insyaallah di kalangan para muflihin, para mukhlisin. Sementara orang-orang yang razil, tipe yang kedua tadi, juga lahu alamat, juga memiliki tanda-tanda yang sangat banyak. Dan punya semangat, dan punya gairah dengan durus yang diadakan, dengan halaqah-halaqah yang ada. Datang, kalaupun dia datang dengan sangat terpaksa, yasma' bas wala yastami', semata-mata mendengar, bukan meresapi, bukan menghayati. Nampak pada dirinya alamatul kusala, ciri-ciri orang yang malas. Bahkan mungkin dia hanya datang untuk supaya orang tahu qad hadar, dia telah hadir. Semata-mata supaya orang tahu qad hadar, dia telah hadir. Setor muka. Bukan dalam rangka istifadah, bukan dalam rangka istizadah, ilman wa imana, bas qad hadar. Ini merupakan alamatul ar-razil. Walahu alamatun ukhra tadhhar insyaallah taala indakum. Maka ikhwan fillah azakumullah, kapanpun dan dimanapun halaqah itu ada, kapanpun dan dimanapun seorang alim datang menyampaikan ilmunya, maka pasti di sana ada dua tipe yang semacam ini, imma muflih wa imma radhil. Maka kita berusaha dan meminta pertolongan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang muflihin, yang berbahagia, yang beruntung dengan majalis ulama, dan menjauhkan kita dari niatan-niatan yang kurang benar, yang kurang tepat, menjauhkan kita dari akhlaknya al-aradil. Wallahul musta'an. Aqimis shalah.